Oke. Udah kelihatan belum? Udah ya? Udah, Den. Oke. Nah, ini kita langsung bahas saja soalnya, yaitu soal akuntansi kantor pusat cabang dari soal UAS 2020. Teman-teman bisa download soalnya ada di LMS. Nah, kita baca dulu. Selama tahun 2019, PT Abdi itu membuka 3 cabang toko baru, yaitu cabang Jogja, cabang Cirebon, dan cabang Semarang. Nah, ketiga cabang ini tuh mulai beroperasi pada pertengahan 2019. Ini ingat, ini nanti buat ada informasi penting buat perhitungan setelahnya. Nah, kebijakan akuntansi untuk setiap cabang adalah yang pertama, akuntansi aset tetap terpusat, di mana pusat yang menyelenggarakan catatan akuntansi aset tetap untuk aset tetap yang digunakan oleh pusat maupun cabang. Jadi nanti kalau ada beli, meskipun yang bayarnya itu cabang, tapi yang nyatet aset tetap itu tetap pusat. Namun, beban penyusunan aset tetap dibebankan dan dicatat di pembukuan masing-masing cabang. Kemudian, pembayaran biaya asuransi toko dan biaya iklan dilakukan secara terpusat dan dibagi secara proporsional berdasarkan rasio penjualan. Ini nanti ada informasinya lagi di bawah. Kemudian, cabang memperoleh persediaan barang dagang dari pusat dan pemasok luar. Persediaan dari pusat adalah barang dagang utama, sementara barang dagang dari pemasok luar adalah aksesoris tambahan di luar produk utama yang dijual di toko tersebut. Tapi menurut aku yang C ini meskipun rada aneh, tapi itu sama aja kayak purchase yang kita beli dari vendor gitu lah, yang udah pernah kita kerjain di soal-soal sebelumnya yang ada di workbook. Ini kita lihat transaksinya. Pertama ada mengirimkan uang modal kerja ke masing-masing cabang Cirebon, Semarang, Jogja dengan nilai segini. Kemudian kantor pusat memberikan masing-masing cabang membeli peralatan rincian sebagai berikut. Ini ada harga perolehan, estimasi masa manfaat, garis metode penyusutan, dan nilai sisanya. Kemudian pusat mengirimkan barang dagang dan dengan keterangan tambahan sebagai berikut. Cirebon, nah yang di sini juga aneh nih, kan semua di soal tuh Cirebon, Semarang, Jogja, Cirebon, Semarang, Jogja, Cirebon, Semarang, Jogja, ini juga Cirebon, Semarang, Jogja. Nah tiba-tiba di sini tuh Cirebon, Jogja, Semarang. Nah, aku pertama nyoba ngikutin dengan urutan Cirebon, Jogja, Semarang dengan nilai ini. Tapi angkanya tuh jelek gitu. Sedangkan pas aku coba Cirebon, Semarang, Jogja, jadinya angkanya bagus. Ada nanti perhitungan. Jadi diasumsikan kalau ini tuh cuma typo gitu. Jadi menurut aku karena semuanya juga kayak gitu, jadi Cirebon, Semarang, ini tuh Semarang, ini Jogja. Kayak gitu. Terus selama tahun 11 berikutnya penjualan masing-masing cabang. Ini penjualannya segini, tapi ada kan yang pembelian dari pemasok luar yang buat purchase, terus beban operasional yang masing-masing. Nah, terus kantor pusat yang 5 selama 2019, kantor pusat itu membayar biaya iklan senilai 200 juta. Biaya ini dibagi secara proporsional ke kantor pusat dan 3 cabangnya dengan rasio ini. Nah, ini ada beda lagi nih. Tulisannya biaya iklan katanya pakai rasio penjualan, tapi di sini biaya iklan pakai rasio yang udah ada. Nah jadi aku lebih ikutin ini yang 2332. Terus ya di sini juga nggak ada beban, nggak ada informasi yang terkait dengan beban asuransi toko. Jadi diasumsikan 200 juta ini udah termasuk biaya iklan dan beban asuransi tokonya. Lanjut lagi, ini persediaan akhir ya, persediaan akhir 31 Desember 2019 yang dari barang yang ada kantor pusat senilai 108, 97 bla 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 bla. Ini ada totalnya 130 150. Kemudian pada akhir tahun masing-masing toko cabang itu diwajibkan mentransfer uang ke pusat dengan besaran 10% dari nilai penjualan. Nah, apa aja sih yang diminta? Pertama, buat ayat jurnal yang item yang tadi itu jurnal penutup untuk 3 cabangnya.
Kemudian lanjut ke jurnal penyesuaian PT Abdi. Terus kita hitung saldo home office di masing-masing cabang dan saldo branch Cirebon. Sebentar, jawaban dulu. Ya lanjut, ada kita hitung saldo akun branch Cirebon, branch Semarang, branch Jogja di home office dan berikan evaluasi atas kinerja keuangan dari tiga cabang PT Abdi tersebut. Nah, lanjut kita ngerjain yang soal A dulu. Soal A pertama, mengirimkan modal kerja. Nah, sesuai di informasi yang di awal, kita akan mengirimkan modal kerja. Berarti si Abdi ini atau yang pusatnya, dia itu mengeluarkan cash kan, cash senilai totalnya. Dan dia menambahkan investment in branch. Ini kan sebenarnya akun aset kan branch ini. Investment in branch senilai 300 juta, 400 juta, dan 350 juta. Nah ini ya standar lah kayak gini. Pokoknya kayak dia nambahin investmentnya, akhirnya dia mengurangi kas. Kemudian di masing-masing cabang, pertama Cirebon sesuai soal kan dia mendapatkan 300 juta. Berarti dia mendapatkan cash, dia mendapatkan modal senilai 300 juta, modal dari home office. Home office kan akun ekuitas. Cash 300 juta, home office 300 juta. Kemudian yang lain juga sama seperti itu. Semarang, cash senilai 400 juta, dapatkan uang, home office di kredit senilai 400 juta penambahan modal. Yogyakarta juga demikian, cash bertambah 350 juta dan home office selaku modal di Jogja itu nambah 350 juta. Ini masih biasa, lanjut lagi. Kedua itu, kantor pusat memerintahkan masing-masing cabang membeli peralatan dengan rincian sebagai berikut. Cirebon 200 juta, Semarang 240 juta, cabang Jogja 280 juta. Nah, di sini kan udah ada di soalnya. Nah, akuntansi aset tetap itu terpusat, di mana pusat menyelenggarakan catatan akuntansi aset tetap untuk aset tetap yang digunakan oleh pusat maupun cabang. Namun nanti beban pencatatan itu terbebankan dicatat di pembukuan masing-masing cabang. Nah, berarti meskipun yang bayarnya itu cabang, tapi yang mencatat equipment peralatan itu tetap si pusatnya. Nah, pertama kan berarti kan dia tuh mencatat equipment, ada penambahan aset, berarti penambahan equipment di debit equipment senilai total dari seluruh dari branch Cirebon, Semarang, dan Jogja yang ada di informasi di soal nomor 2. Itu lanjut yang di cabangnya, berarti ada akun yang resiprokal, home office di debit, berarti modalnya berkurang karena berubah jadi equipment gitu. Cashnya berkurang juga 200 juta. Home office cash, home office ini masih biasa lah, jurnal biasa yang kita kerjain. Kayak gitu. Nanti di sini branch Cirebon, Semarang, Jogja. Semarang, Jogja itu harus sama dengan nilai home office yang ada di Cirebon, Semarang maupun Jogja. Masih kayak gitu. Sekarang kita lanjut mengirimkan barang dagangan. Nah, yang barang dagangan ini aku asumsinya pakai Cirebon, Semarang, Jogja ya, karena udah di perhitungan juga. Kalau misal pakainya Cirebon, Jogja, Semarang itu nanti angkanya jelek sama yang persentase penjualannya itu nggak bagus itu. Kok ini udah bulat semua. Jadi mungkin itu typo. Nah, yang pertama cabang Cirebon. Kantor pusat itu mengirimkan barang dagangan ke cabang Cirebon dengan harga pokok 300 juta dan margin dari kantor pusat itu 20%. Berarti pertama si kantor pusat mengirimkan yang dagangnya seharga 300 juta, berarti kita mengirimkan shipments to branch senilai harga pokoknya 300 juta. Nah, yang
marginnya itu margin 20%, berarti 20% kita kaliin 300 juta itu sebagai unrealized inventory profit. Harus profit yang buat inventory-nya sebesar 60 juta, dan yang biaya kirim freight itu senilai 2 juta. Kita tulis di sini cash, kan dia mengeluarkan uang. Nah, totalnya itu, total dari semua 360 dan 2 juta ini tuh jadi menambah yang branch Cirebon. Nah, di Cirebon dia kan mendapatkan inventory itu, shipment from AO. Kan shipment from AO sebenarnya kan kayak inventory lah, akun inventory. Senilai 360 juta. Kenapa 360 juta? Karena kalau misal kita di cabang, kita tuh nyatetnya setelah ditambahkan dengan margin dari kantor pusat 300 sampai 20%, berarti 360 juta. Nah, yang 2 jutanya ini sebagai freight in. Terus kita mengkreditkan, nambahkan akun modal home office nilai 362 juta. Demikian juga dengan yang brand Semarang. Yang pertama shipments to brand Semarangnya senilai ini Semarang ya, bukan Jogja gitu. Semarang senilai 400 juta, unrealized inventory profit kan 22% dari 22%, terus yang freight-nya 4 juta, yang brand Semarang senilai 492, berarti yang dikirim totalnya 492. Di sini juga shipment from home office-nya yang sudah ditambah dengan margin, ditambahkan dengan freight in 4 juta, dan home office dikredit senilai 492 juta. Lanjut juga branch Yogyakarta dengan cara yang sama, perhitungan yang sama. Ini lebih beda 25%, Pak. 25%, 112.500. Freight in-nya berarti total kirim ke branch Yogyakarta 566.100. Di sini shipment from HO 562.500 tambah freight in 3.600, jadi akun home office bertambah 566.100. Nah, lanjut sekarang ke ini, sampai sekarang masih lancar kan ya, belum ada itu. Oke. Masih lanjut aja. Oke, siap. Nah, yang poin 4, sama tahun 2019, berikut ini penjualan dari masing-masing cabang. Penjualan tunai, pembelian dari pemasok keluar, dan beban operasional. Oh ya, aku tuh makanya periodik ya, karena kalau menurut aku periodik itu lebih gampang dicerna lah. Jadi untuk tentir kita pakai periodik. Aku juga belum nyoba yang perpetualnya sih. Oke, lanjut lagi. Ini ada info penjualan tunai, pembelian dari pemasok, dan beban operasional. Nah, jurnalnya, karena ini tuh jurnalnya dia cuma kayak ngelakuin sendiri, nggak ada hubungannya dengan home office maupun antar cabang. Jadi itu jurnalnya tuh kayak jurnal biasa waktu kita pengakun lah. Jadi nggak ada hubungan antara home office atau ya segala macam lah. Karena kan ini coba karena kan ini coba transaksi cabangnya sendiri dengan pihak luar, tapi nggak berhubungan dengan home office ataupun antar cabang gitu. Jadi kita jurnalnya seperti biasa aja, penjualan tunai berarti cash pada sales nggak segini, karena periodik berarti nggak ada yang tadi COGS pada inventory gitu. Terus pembelian dari masuk keluar, purchase pada cash, beban operasionalnya karena yang ini dibebankan sendiri ke cabangnya, jadi kita nggak ada kayak home office-an. Masuk operating expense pada cash nilai 200 juta. Ini yang sesuai dengan di sini. Yang cabang-cabang lain juga sama, karena dia ini cuma transaksi cabang sendiri, berarti kayak penjualan tunai cash pada sales, kemudian masuk keluar purchase pada cash, beban operasional operating expense pada cash. Ini juga sama seperti itu. Sekarang lanjut lagi. Nah, nomor 5, biaya iklan. Ini biaya
karena gak ada informasi yang apa sih namanya, gak ada informasi yang asuransi, jadi aku tulisnya catat coba biaya iklan ya. Tapi kalau misalkan ada asuransi ya berarti tinggal tambahin satu jurnal lagi aja. Nah ini 5 biaya iklan sama 2019 kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta dibagi secara proporsional ke kantor pusat dan 3 cabangnya, dengan rasio kantor pusat banding Cirebon banding Semarang banding Jogja itu 2 banding 3 banding 3 banding 2. Nah kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung ini gimana sih ngebagi dari kayak gini, ya kemungkinan teman-teman gak bingung sih. Tapi misal kalau ada yang bingung gimana kita ngebagi 200 juta ini ke 2332, pertama kita jumlahin dulu yang total rasio semua ini kan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 berarti ada 10. Nah berarti kalau kita buat alokasi buat kantor pusatnya berarti sama dengan 2 dibagi totalnya 10 itu kita kali dengan 200 juta. Nah 40 juta. Kayak gitu aja. Tapi pasti teman-teman ngerti lah ini kalau misalkan bingung atau gimana gitu. Nah pertama karena aku pakai pendekatan aset ya, jadi prepaid advertisement. Prepaid advertisement pada cash yang di awal sebenarnya nggak diminta sih, tapi ya istilahnya jurnal awalnya kayak gini, prepaid advertisement pada cash nilai 200 juta. Nah kemudian ini kan dialokasikan ke apa aja nih? Dialokasikan ke kantor pusat, ke Cirebon, ke Semarang, dan ke Jogja. Nah pertama alokasinya yang expense-nya itu karena ada yang kantor pusat dia tuh kedapetan juga, berarti dia kedapetan expense gitu senilai 40 juta dari 2/10 kali 200 juta 40 juta. Kemudian yang branch Cirebon juga 3/10, branch Semarangnya 3/10, dan branch Yogyakarta 2/10. Dikurangnya prepaid advertisement sebenarnya 200 juta. Nah kalau misalkan kita mau pendekatan expense, berarti ini nanti kan advertising expense pada cash sebenarnya 200 juta. Nah ini nanti nggak perlu dicatat lagi nih yang di sini. Yang bagian buat bagian buat kantor pusatnya. Nah, jadi cuma 160 juta aja. Ini juga advertising expense-nya di kredit senilai 160 juta. Nah, tapi nanti kan nambah masuk ke sini advertising expense berapa. Itu kalau misal mau pendekatan beban ya. Ini kan aku pakai pendekatan aset. Nah, buat di masing-masing cabang kita catatlah advertising expense pada home office senilai alokasi tadi yang sudah kita hitung di Cirebon 60, Semarang 60, dan Jogja 40. Kayak gitu advertising expense home office, sama juga advertising expense home office dan advertising expense home office sama semuanya. Lanjut. Nah, nomor 6. Berikut ini adalah persediaan barang dagangan per 31 Desember 2019 untuk masing-masing cabang. Jadi persediaan akhir. Kan dari tulisannya diasumsikan toko cabang tidak memiliki persediaan awal pada 2019. Nah, karena aku pakainya yang tadi periodik, karena menurut aku lebih gampang dicerna apalagi buat tentir. Nah, kalau misalkan si inventory akhir itu, ending inventory, kita buat nyatet yang nutupnya itu merchandise inventory pada income summary. Kenapa sih kayak gitu? Ini aku ada logikanya. Misal diketahui ini kan ending inventory ya. Kenapa ending inventory malah nambahin income summary gitu? Kalau misalkan teman-teman bingung. Ini aku ada logikanya. Misal beginning inventory itu senilai 10.000. Ini permisalan ya, nggak berhubungan dengan soal, tapi buat itu aja. Buat apa? Buat contoh. Nah, misal ada beginning inventory itu 10.000. Kemudian satu perusahaan itu beli lagi 90.000 dan ending inventory-nya 20.000. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita jurnal pembalik, itu kan semuanya pasti kayak gini. Yang tadi
apa, ntar jangan kayak gitu deh, loncat dulu. Kalau misalkan bikin inventory itu kan, kalau misalkan kita melakukan penjualan, itu tuh dia sudah pasti jadi COGS gitu, sudah pasti dijual. Nah, berarti dia itu bakalan jadi COGS. Bakalan jadi COGS, berarti dia itu ngurangin income summary. Bisa kayak gitu, beginning. Kan? Terus purchase itu sebagian udah menjadi COGS, jadi sebagian udah dijual kan. Nah, selisih sisanya itu yang ending itu yang nggak menjadi COGS. Jadi kalau misalkan kita jurnal beginning sama purchase, kalau misalnya kayak gini, misal di akhir, beginning sama purchase itu kan udah kayak semuanya ngurangin income summary. Jadi kayak dia tuh nambahin COGS sepenuhnya gitu. Jadi kesannya kayak COGS itu 100.000. Terus ending inventory-nya kita tambahin ke income summary, maksudnya kita jadi malah menambahkan income summary di kredit. Itu tuh jadi kayak kita biar nyamain yang nilai inventory yang keluar dengan COGS-nya. Nyambung nggak? Mungkin kalian udah ngerti sih. Tapi inti aku kayak gitu. Kalau misalkan kalian ada teman-teman ada yang penasaran, kenapa malah ending inventory itu nambahin income summary kayak gitu. Jadi kayak buat mengembalikan nilai yang udah jadi COGS semua itu nilai 100% COGS itu ke COGS yang ada sisa belum dijual gitu. Jadi tadinya ini 100.000 kan, inventory 100.000, COGS 80, berarti kan yang ending tuh nambahin income summary. Jadi yang dikeluarkan buat COGS itu beban COGS itu cuma 80 gitu. Oke, sudah lanjut. Mungkin maaf kalau kurang tapi inti aku kayak gitu lah. Jadi yang buat presiden akhir, kenapa malah nambahin income summary itu kayak gitu. Merchandise inventory pada income summary nilai 130 juta itu nilainya dari total kantor pusat, dari pembelian di pemasok 30 juta bla 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 bla, 30, 140, 150. Kemudian transfer nomor 7, pada akhir tahun masing-masing toko cabang diwajibkan mentransfer uang ke pusat dengan besaran 10% dari nilai penjualan. Nah, nilai penjualan kan udah ada, penjualan tunai ini. Yang tadi 900, 1,2, 1,05. Berarti tinggal kita transfer aja dari cabang itu lah. Cabang kan dia mengirimkan uang, berarti mengeluarkan cash. Dan dia juga ngurangin ngurangin akun modal, yaitu home office nilai 90 juta. 10% daripada penjualannya. Kemudian juga yang di cabang Semarang dan cabang Jogja juga dengan cara yang sama. Nah, di sini di pusat kita catat cash senilai total dari pendapatan semuanya. Total dari transfer seluruh cabang kayak gitu. Brand Cirebon 90, Brand Semarang 120, dan Brand Yogyakarta 105. Totalnya 315 juta. Sekarang lanjut ke yang soalnya udah selesai. Kemudian jurnal penutup. Biasanya jurnal penutup 3 cabang dapat update. Nah, sebenarnya ini tadi depresiasi dulu sih. Tadi maksudnya lah. Nah, untuk perhitungan depresiasinya kita lihat dulu di sini. Pertama, harga perolehan yang sesuai soal. 200 juta, 240 juta, 240 juta dengan nilai sisa 20, 40, 40. Berarti kan depreciable amount-nya kan kita kurangin 200 kurang 20, 240 kurang 40, 280 kurang 40, sehingga segini. Kita bagi masa manfaatnya tadi 8 tahun, 10 tahun, 8 tahun. Berarti karena garis lurus kita bagi aja depreciable amount, kita bagi masa manfaat, ketemu 22.500. Yang buat Cirebon, Semarang 20 juta, dan untuk Yogyakarta tuh ketemu 30 juta. Nah, karena di soal itu udah ketahuan
cabang bla 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 kerja cabang tersebut mulai beroperasi pada pertengahan 2019. Nah, berarti dari yang setahun ini kita bagi dua lagi. Kan 6/12 dikali depresiasi per tahun. Kayak gitu. Nah, karena ada yang informasinya juga beban itu tetap dibebankan dan dicatat di pembukuan masing-masing cabang. Jadi begini, yang buat depreciation expense itu kita bebankan ke masing-masing cabang senilai yang udah dihitung tadi. Expense sama home office. Kenapa ini nggak accumulated depreciation? Karena kan aset yang nyatet itu di pusat. Kalau misalnya kita tulis accumulated depreciation, kita nggak akumulasi depresiasi ke apa gitu. Istilahnya kayak gitu sih. Jadi kan yang buat kreditnya di home office kayak gitu. Terus kenapa sih kalau misalkan teman-teman berandai-andai, kenapa beban malah nambahin modal? Istilahnya kan gini, kenapa ada beban malah nambahin home office gitu kan? Istilahnya gini, si pusat itu dia ngasih modal tanda kutip kepada para cabang dalam bentuk dia tuh bisa make asetnya gitu, meskipun yang belinya tetap cabang sih, tapi kan yang nyatet si pusat. Jadi istilahnya mereka itu dapat modal tanda kutip daripada pemakaian aset itu gitu. Jadi depresiasinya expense bertambah, home office-nya malah bertambah juga, istilahnya modalnya bertambah. Kalau logikanya sih begitu. Nah, branch Cirebon makanya kan ini juga branch Cirebon yang nambah, branch Semarang nambah, branch Cirebon nambah. Istilahnya investasi yang dikasihkan peralatan itu diinvestasikan ke branch ini masing-masing senilai dengan harga yang biaya yang dipakai selama setengah tahun itu gitu. Kan Semarang, Jogja, bla 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 bla. Nah, lanjut sekarang untuk yang penutup penutup cabang. Pertama, kita tutup dulu penjualannya. Sales pada income summary senilai 900 juta. Yang tadi kan yang sudah ada di sini, sales cash pada sales 11 juta, 11 juta, 11 juta. Terus terus kita kayak ngebalikin juga hal-hal yang menjadi beban gitu. Shipment from HO, freight in, purchase, expense. Nah, terus gini, kenapa sih inventory kok jadi beban gitu, dimasukin sebagai beban? Karena kan yang shipment, freight in, purchase itu kan akhirnya jadi nilai inventory. Inventory kok udah dijual itu kan jadi COGS. Nah, jadi COGS itu kan jadi beban. Begitu kenapa kita masukin yang inventory ini tuh jadi pengurangan income summary gitu. Nah, untuk kayak pengkoreksi yang daripada kita beban-bebankan seluruh inventory ini, ya dengan cara ini yang di awal kita tambahin mencatat inventory, kita kredit yang income summary. Jadi selisih daripada 360 shipment from freight in dan purchase ini dikurangin yang income merchandise inventory ending yang dengan akun merchandise inventory itu tuh jadi COGS gitu. COGS kan juga tadi COGS pada kalau penjual kan COGS pada inventory kan. Nah, istilahnya nanti pas lagi dibalik ini tuh COGS nih, ini komponen daripada COGS ini tambah ini dikurangin ending jadi COGS kayak gitu. Dan ya udah kita balikin aja yang beban-beban income summary pada shipment from HO, freight in, operating expense, depreciation, dan purchase. Itu senilai yang tadi sudah kita kerjakan. Sama juga di cabang cabang Semarang dan cabang Jogja juga demikian, perhitungannya sama. Lanjut sekarang jurnal penyesuaian pusat. Ini juga penutup jurnal penyesuaian pusat. Nah, sebelumnya kita tutup dulu nih
yang dari dari masing-masing cabang. Kan ada selisihnya tuh. Selisih total yang ini, total income summary 130 tambah 900, kita kurangin beban 833.250, ketemu 196.750. Ini juga sama dengan cara yang sama 178. Nah, tapi kalau di sini tuh ada rugi di Jogja 21 juta, jadi dibalik. Kenapa dibalik? Jadi modalnya berkurang, modal home office itu berkurang, income summary saya bukan bertambah sih, ini kayak buat ituin aja, menyeimbangkan gitu. Nah, ini juga udah aku buat perhitungannya. Ini bringnya jauh gas dan unrealized profit. Pertama yang Cirebon itu beginning inventory kan nggak ada, semuanya tidak ada beginning inventory. Kemudian dari purchase itu dari yang pihak luar, 200 nilai dari luar 200 juta. Kemudian shipment from Mako totalnya 360 juta, yang mana ini yang udah kena margin 20%. Cost-nya itu 300 juta, berarti ada unrealized profit itu tuh 60 juta. Maksudnya UP dalam setahun itu dalam tahun itulah 2019 itu total unrealized profitnya sebenarnya ada 60 juta. Kemudian yang freight in tadi menambah nilai inventory. Terus merchandise available for sale senilai 562. Ini total dari semua, yang mana itu tuh 200 juta dari luar, 360 dari home office, yang 2 juta dari freight in. Nah, jadi total UP-nya tuh masih segini, 60 juta. Terus kita kurangin ending inventory. Sorry. Ending inventory totalnya kan ada di sini. Total inventory senilai perjalanan akhir senilai 130 juta. 130 juta yang mana 22 jutanya itu dari luar. Nah, 22 juta dari luar. Berarti kan yang udah nilai yang kena itu 108 juta sesuai ini. Nilai yang udah dinaikkan maksudnya, ini udah dinaikkan 108 juta. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya berarti dari 108 juta ini kita bagi 1,2. Ada berarti ada unrealized profit yang di ending inventory nilainya tinggal 18 juta. Nah, COGS-nya berarti kita hitung dari merchandise available for sale kita kurangin inventory, kayak gitu juga. Nah, berarti yang terrealisasi itu dari total UP, ada total unrealized profit kita kurangin dengan yang ending inventory 18 juta. Berarti yang terrealisasi itu senilai 42 juta, kayak gitu. Ini yang versi ngikutin soal ya. Kalau ngikutin soal angkanya jelek, sama ini juga jelek, kayak gitu. Nah, jadi aku jelasin yang ini aja. Terus lanjut yang Semarang juga caranya sama, perhitungan sama kayak tadi, ketemu purchase berapa, shipment rumah freight in value saya berapa, dari luar berapa, dari retail berapa, total UP berapa, bla 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 bla. COGS ketemu 312 juta. Ini ada yang belum yang totalnya kan segini, terus dari inventory saya 17.600, yang unrealized profitnya berarti yang terrealisasinya sebenarnya 70.400. Di Jogja juga sama seperti itu, kayak gitu. Nah, yang anehnya tuh, ini kan tulisannya gini, yang belum terjual pada 31 Desember 2019, 30%, 20%, 10%. Tapi kalau kita hitung, benar sih, ini benar sih 30% kan. Jadi yang belum terjualnya, nih, 90 juta bagi 300 juta. Yang dari itu ya, yang dari HO, Home Office, benar dia 30% kan, 30% daripada 300 juta gitu, 90 juta. Ini juga benar 20%, kita cek 80 juta kita bagi 400 juta, karena tadi kita udah hitung yang cost dari cost 80 juta. Nah, tapi ini nih, dia bilang 10%, kan bilangnya 10% yang di Jogja, ingat ini Jogja ya, bukan Semarang. Jogja 10%. Tapi kalau kita hitung, dia tuh ada sisa 90 juta. 90 juta. Yang mana itu bukan 10% gitu, 20%.
Jadi menurut aku ini juga typo, mungkin typo di bagian soal ini aja 20% juga. Nah, kan berarti kalau misalkan 10% harusnya 45 juta dong. Tapi di sini aja tulisannya 112.500. Ya udah nggak make sense lah. Berarti ya mungkin itu tuh typo dan ini tuh 20% kayak gitu. Lanjut ke ini. Lanjut ke sini dulu deh. Nah, kita hitung dulu buat nyocokin juga sama yang di sini. Yang laba menurut cabang, income summary home office 196, 178 dan rugi 21.100.000 kita hitung. Nasabah sales dari masing-masing 900, 1,2, 1,050 dan COGS yang tadi yang sudah kita hitung di atas 432, 712 dan 71600. Ketemu gross profitnya, terus kita kurangi dengan expense yang masing-masing yang sudah dihitung juga, ketemu net income. Nah ini kan net income itu masih menurut si cabang, karena kan cabang nggak tahu kalau misal inventorinya tuh sebenarnya udah dinaikin gitu harganya. Yang mana ada realized profit dari unrealized profit atas kenaikan inventory tersebut gitu. Kan ada untungnya. Ketemu tadi ini menurut cabang. Nah, yang tadi ini unrealized profit realisasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, 42 juta, 74.400, 90 juta, kita tambahin semuanya, itu udah jadi ini yang laba menurut pusat itu sendiri segitu, itu 238.750, 248.400 dan 68.900. Lanjut lagi ke jurnal. Yang tadi pertama yang buat penyesuaiannya. Ini yang untung kita tuliskan branch Cirebon pada branch income. Ini kayak investment in S pada income from gitu. Jadi kan kayak nambahin 196.750, 196.750. Ini juga 178. Nah ini karena rugi, jadi kayak income from pada investment in Jogja. Jadi dia investmentnya berkurang. Terus branch Jogjanya ya income-nya ya masih kayak ngurangin income gitu. Terus kita sesuaikan juga yang unrealized profit. Unrealized profit branch yang udah kita hitung tadi masing-masing di sini. Yang di Jogja 90, Semarang 7.400 dan yang di Cirebon 42 juta. Jadi kita catat unrealized profit 942.400 dan kita kreditkan income, maksudnya kayak income dari branch Cirebon tuh nambah gitu, bukan cuma 196.750 tapi ditambah dengan unrealized profit yang sudah terrealisasi, jadi realized profit ditambah realized profit 42 juta. Kalau kita lihat juga sesuai dengan hitungan yang di sini. Nah di totalnya ini kan total bersama ini tambah ini 238.750 sama yang lain juga kayak gitu, tambah ini juga ini tambah ini 800 sama ini menurut pusat, jadi kayak gini sudah. Sekarang yang soal D, berapa saldo akun home office di masing-masing cabang dan berapa saldo akun branch Cirebon, branch Semarang, dan branch Yogyakarta di home office kan berarti. Nah, kalau misalkan karena kita tahu kalau akun branch sama home office itu tuh resiprokal, berarti sebenarnya nilai itu harus sama. Nah, kan kita hitung nih saldo home office di branch, yang branch Cirebon, kita hitung semuanya home office 300 juta dikurang 200 juta ditambah 362, kayak gitu-gitulah semua yang sesuai di sini. Ketemu nilainya 640. Ini juga saldo home office di masing-masing branch udah ketemu 640, 780 dan 565.
Terus kalau kita hitung yang saldo branch di home office, yang branch di sini nih, yang branch Cirebon, branch Semarang, branch Jogja, bla 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 gitu semuanya, kita ketemu nilainya, bentar nih, dari branch 300 kurang 200 tambah 362 segala macam lah. Kita ketemu nilai 640, 780, 565. Ini karena ini udah sama, jadi kemungkinan benar gitu. Kemungkinan ya, belum berarti benar, tadi ya memungkinkan benar lah. Nah, yang evaluasi kinerja aku lihat kan tadi kan evaluasi atas kinerja keuangan dari 3 cabang. Nah, aku melihatnya itu dari laba menurut pusatnya. Karena kayak gitu kita bisa lihat ya, Semarang yang paling bagus, Cirebon ya mending, Yogyakarta yang paling jelek. Nah, kayak gitu sih. Itu penjelasan dari aku. Ada yang mau diskusi? Oke, nggak ada ya? Oke, siap. Apa aku nggak jelas? Jelas Dan, jelas. Saya mau Oke, tanya, oke. Den. Apa-apa? Tadi itu yang perhitungan ending inventory itu yang dari luar sama yang itu ya. Kenapa? So, Jelasin ulang yang itu retail cost dan up-nya gimana. oke. Nah, ini kan ketahuan nih, misal aku contohnya yang Cirebon aja ya, kan sama yang semua juga. Cirebon bikin inventory karena nggak ada, ini kan harusnya ada, tapi karena di soal nggak ada, di asumsikan tidak ada. Nah, ini purchase, ketahuan purchase-nya itu 200 juta dari soal tadi. Maksudnya totalnya tuh 200 juta, dari luar tuh 200 juta, dari ini nggak ada kan, dari HO pun nggak purchase maksudnya. Terus yang shipment from HO, totalnya itu 360 juta dari mana? Dari cost yang 300 juta dikaliin 20%-nya. Jadi gini, costnya 300 juta, unrealized profitnya 60 juta. Berarti retail yang dijualnya itu tuh, maksudnya ya retail yang bukan gitu, di home office nilai inventory-nya tuh 360 gitu. Di mana 300 juta dari cost yang di home office di cabang itu tuh nilai inventory 360, yang mana 300 jutanya itu yang sesuai dengan home office-nya ditambah profitnya kayak gitu, yang 60 juta. Itu kan jadi totalnya istilahnya, totalnya bukan total ini di total ini ya, bukan kayak ini loh. Tapi maksud aku ini retail tuh masih tahuin doang, kayak 360 juta tuh berasal dari 300 jutanya pos dan unrealized profitnya 60 juta kayak gitu. Ini 360 juta. Jadi kayak gitu freightin 2 juta. Nah, terus yang berarti kan ada total yang merchandise available for sale itu senilai 562 juta. Total dari purchase, dari shipment, sama dari freight 562. Yang mana totalnya itu dari luar 200 juta, dari home office 360 juta, ditambah yang tadi nilai freight 562. Total upahnya masih sama kan, yang unrealized profit itu yang cuma yang dari home office aja kayak gitu. Terus kita kurangin ending inventory senilai 130 juta. 130 juta ini dari 22 juta itu dari luar, dari inventory yang luar. 22 juta, terus yang dari retail tuh, yang dari home office tuh nilai 108 juta. Yang mana sebenarnya costnya tuh 90 juta. Jadi masih ada selisih selisih profit yang belum terrealisasi karena dia itu belum kejual gitu. Karena dia belum kejual kan, dia belum kejual tuh senilai 108 juta kayak gitu. 108 juta retailnya udah dinaikin 20%, dikurangin cost dari home office 90 juta, berarti masih ada unrealized profit senilai 18 juta yang belum terrealisasi. Nah, berarti kita hitung COGS-nya kan ini kurangin ending, ketemu berarti dari luar segini,
coba segini, bla 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 bla. Ya ketemu COGS masing-masing. Ya 210 juta ini kan cost-nya yang retailnya itu 252, berarti udah ada realized profit yang terrealisasi, berarti realized profit itu senilai dari inventory yang kejual dengan nilai yang sudah dinaikin dengan margin dikurangi dengan cost-nya 210 juta, berarti ada 42 juta kayak gitu. Berarti yang 108 itu udah langsung dinaikin marginnya ya? Iya, 108 itu emang yang udah margin, udah dinaikin margin sesuai dengan soal nih, 8 juta. Oke, Kan ini kan makasih. soalnya bentar, barang dagang untuk masing-masing cabang kayak gitu. Maksudnya ke barang dagang dari kantor pusat kan dia si cabang itu tuh nggak tahu nilai costnya berapa. Jadi dia nyatetnya yang udah sesuai dengan margin gitu, yang udah naikin margin kayak gitu. Oke, paham. Oke, kalau nggak ada aku lanjut Kang Tianis aja nih ya. Kalau nggak ada lagi, gimana? Oke Kang, makasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan terbata-bata. Tianis silakan lanjut. Si Den. Teman-teman kita lanjutin soal berikutnya ya. Jadi kan ini ceritanya collab ya. 642 sama 643. Jadi tentornya juga collab gitu. Perkenalkan, nama saya Tianis Hamdika dari 642. Biasa panggil Dika. Tianis ya. Kita lanjut ke materi konsinyasi ya. Jadi tentir ini tuh rencana saya sama Dennis itu mau jadi 2 seri ya, buat 642 sih, terutama karena belum saya kasih tahu. Jadi setiap hari Senin, minggu sekarang sama Senin besok ya Den ya. Iya, Senin depan. Jadi materi minggu ini tuh sampai konsinyasi aja karena emang di kelas juga kan yang pembubaran belum selesai. Jadi minggu depan baru kita sisanya gitu. Nah sekarang kita bahas akuntansi untuk konsinyasi. Sebenarnya saya mau ini dulu sih, sedikit review gitu. Ini dari PPT-nya Pak Kodirin gitu, contoh-contohnya dari Pak Kodirin. Jadi mungkin basicnya ini gitu, kalau kita bingung gitu ya kayak gimana, ya tinggal lihat balik lagi aja ke sini gitu. Paling nanti kasus-kasus yang aneh-aneh gitu. Nah di yang susah itu kan yang uncompleted ya, yang belum selesai gitu. Kalau yang selesai ya udah gitu kan, di akhir saldo akhir consignment out-nya sama consignment in-nya juga udah habis gitu. Nah, kalau di PPT-nya Pak Kodirin itu ringkasannya kurang lebih kayak gini. Kalau dia pencatatan terpisah, intinya adalah kalau terpisah itu pakai akun consignment out sama consignment in. Tapi kalau misalkan dia pencatatannya tidak terpisah, maka nggak ada akun consignment out sama consignment in. Adanya udah expense biasa aja gitu. Sales COGS. Jadi ya dianggap semuanya itu meskipun dia konsinyasi tapi dianggap sebagai penjualan tidak terpisah dengan penjualan pada umumnya. Ya udah kita catatnya sales, COGS, expense dan sebagainya. Nggak perlu pakai akun si consignment out sama consignment in. Dan bedanya tuh sedikit sih, cuma di terakhirnya aja paling yang beda. Ini PPT aja sih, nggak perlu dijelasin lebih dalam lah. Kita langsung masuk ke soal aja. Tapi ini lumayan gitu buat kalau nanti bingung, tinggal kita balik lagi ke sini. Oke, kita masuk ke UAS aja langsung. Jadi ceritanya gini ya, untuk memasarkan barang produksinya berupa laptop, selain menjual sendiri ke gerai yang dimilikinya, Apple Corp mengonsinyasikan beberapa barangnya ke supermarket, salah satunya adalah TMC. Kedua perusahaan menggunakan periodik dan mencatat penjualan konsinyasi secara terpisah. Jadi kita pakai pencatatan terpisah dari penjualan reguler. Atas penjualan yang dilakukan oleh TMC, TMC berhak mendapatkan komisi sebesar 10%. Jadi komisinya 10%, semua biaya yang dikeluarkan oleh TMC terkait dengan konsinyasi semua biaya akan diganti oleh AC dan dipotong langsung dari hasil penjualan.
TMC melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap akhir bulan. Sampai akhir November, semua barang yang dikirimkan telah terjual oleh TMC. AC dan TMC menyusun laporan keuangan tiap tanggal 31 Desember. Berikut transaksi yang terjadi. Perintahnya adalah bikin jurnal, baik konsinyor maupun konsinyi untuk Desember. Oke, kita langsung aja mulai. Ini sebenarnya nggak terlalu gampang sih. Nggak terlalu susah. Dan sedikit sih, alhamdulillah, jadi mungkin kita selesainya cepat. Tanggal 3, AC ngirim 500 unit barang kepada TMC. Ini jadi pengiriman awal gitu ya. Harga pokoknya 500, harga jual tiap unitnya ditetapkan 600. Biaya pengiriman $5.000 baru dibayar saat itu. Jadi udah dibayar mungkin ya maksudnya. Barang diterima oleh TMC pada hari yang sama. Oke, berarti dari sisi konsinyor kita akan nyatet ya kayak gini aja. Kita akan catat consignment out pada merchandise shipment. Jadi inventory-nya kita buang gitu dari si pencatatan, tapi dibuang itu nggak dibuang ke jual, tapi buat disimpan di konsinyi. Sebesar cost-nya 500 kali 500 dolar, 500 unit kali 500 dolar. Di konsinyi nggak ada jurnal, cukup memorandum gitu. Karena kan inventory barang konsinyasi itu tidak diakui di konsinyi. Berikutnya bayar biaya pengiriman. Bayar biaya pengirimannya oleh konsinyor ya, diasumsikan. Biaya pengiriman 5.000 baru dibayar saat itu. Jadi mungkin dibayarnya sama si konsinyor. Berarti jurnalnya langsung aja. Kalau di PPT itu kan langsung ya consignment out pada freight out gitu. Ya tapi kalau misalkan diminta full gitu, maka ya awalnya si konsinyor itu kan bayar ongkir, dia bayar freight out pada cash 5.000, tapi freight out ini akan dimasukkan ke bukan sebagai expense biasa, tapi ke consignment out. Jadi di reclass ke consignment out pada freight out. Di konsinyi no entry juga. Itu tanggal 3 Desember. Deh, selesai. Terus tanggal 12 Desember, TMC membayar biaya sewa gudang untuk penyimpanan barang konsinyasi dari AC sebesar 1.500. Jadi yang bayar itu si konsinyi, berarti di konsinyor nggak ada jurnal. Dia bayar sewa gudang, berarti kita catat apa ya? Kita catat operating expense saja kali di konsinyi ya. Kita catat operating expense pada cash. Jadi konsinyi bayar sewa gudang gitu 1.500. Tapi operating expense ini berkaitan dengan konsinyasi sehingga akan digantikan oleh si konsinyor. Jadi operating expense ini karena akan diganti berarti kita reclass ke akun consignment in. Jadi consignment in pada operating expense 1.500. Tapi kalau di PPT itu kalau nggak salah langsung consignment in pada cash gitu ya. Ya sama aja lah, ini kan netnya juga consignment in pada cash. Ini biar menunjukkan aja semua transaksinya runtut gitu. Tanggal 15 TMC menjual 300 unit barang konsinyasi dari AC secara tunai. Jadi ada penjualan 300 unit secara tunai. Biaya pengiriman sebesar $3.000 dibayar secara tunai. Oke, jadi di konsinyor no entry lah, jelas lah. Terus dari konsinyi itu kita akan nyatet cash pada consignment ini. Ini atas transaksi penjualannya. Si konsinyi itu nerima cash atas penjualan sebesar ini 300 unit yang terjual kalikan dengan harga jual dari konsinyor tadi 600. Jadi dia nerima uang 180.000. Tapi dari 180.000 ini itu kan penjualan barang konsinyasi ya. Jadi kita catatnya ke consignment in. Terus apa lagi? Dia juga bayar biaya pengiriman. Ini ongkir buat jual. Berarti kita catat aja consignment in. Ini yang bawah. Kita catat aja consignment in pada cash itu dia bayar ongkir 3.000. Tapi kan ongkir ini juga berkaitan sama si itu. Jadi akan diganti oleh konsinyor. Sehingga kita jurnal consignment in pada cash. Nah karena penjualan ini si konsinyi mendapatkan komisi sebesar 10% dari harga jualnya. Jadi 10% kali 180.000. Dia dapat consignment income sebesar 18.000. Oke, berikutnya tanggal 26. TMC mengembalikan 80 unit karena tidak layak jual. Nah, ini return di PPT
Di PPT itu nggak ada return. Tapi kemarin pas kita belajar sama Pak Kodirin ya, sorry teman-teman 642 belajar sama Pak Kodirin, yang presentasi itu jurnalnya tuh kayak gini. Dan Pak Kodirin nggak ada komen gitu. Jadi mungkin diasumsikan benar gitu ya. Dari sisi konsinyi dulu yang gampang. Kalau ada return, kan berarti si konsinyi bayar ya. Dia bayar ongkirnya doang gitu. Bayar ongkir untuk mereturn barang konsinyasi tadi ke konsinyor. Dia return, bayar ongkir sebesar 800. Berarti dia ngeluarin cash 800 dan cash ini akan diganti oleh konsinyor. Jadi consignment in pada cash sebesar 800. Dari sisi konsinyor, berarti kan kita di awal nih udah nyatetin ini. Consignment out pada merchandise shipment sebesar 500 unit. Berarti kalau ada yang dikembaliin, ya tinggal kita balik gitu. Tinggal kita balik jurnalnya jadi inventory atau merchandise shipment gitu ya. Pada consignment out. Jadi tinggal kita balik si ini dikembaliin lagi gitu. Barang yang di awal dikirim. Sebesar berapa? Sebesar unit yang dikembalikan dikalikan dengan cost-nya. 80 unit yang dikembalikan kalikan dengan 500 cost-nya. Jadi inventory pada consignment out. Di awal juga kita ngirim ini. Kita membayar ongkir. Ongkir consignment out pada freight out sebesar 5.000. 5.000 ini tapi lagi-lagi untuk 500 unit. Berarti kalau ada return, ini harus kita kurangi juga. Kita balik lagi jadi jurnalnya freight out pada consignment out sebesar ini. Sebesar 5.000 itu kan buat 50 unit. Yang dikembaliin itu 80. Jadi 5.000 itu untuk 500 unit. Yang dikembaliin 80. Jadi 80 per 500 kalikan dengan 5.000. Berarti yang di return itu freight out pada consignment out sebesar 800. Kemarin sih gini ya pas presentasi. Jadi dan Pak Kodirin nggak ada komen. Jadi mungkin ini benar. Lanjut. Kalau ada koreksi silahkan ya teman-teman. Terus tanggal 28. Tanggal 28 dia jual lagi. Si konsinyasi jual lagi 50 unit barang konsinyasi dari AC secara tunai. Biaya pengiriman 500 dibayar tunai. Berarti langsung aja di si konsinyor no entry. Di konsinyi ya sama aja sih kayak yang tadi. Dia nerima cash pada consignment in sebesar yang terjual 50 unit kali harga jualnya 600. Terus dia juga dapat komisi sebesar 10% dari harga jual, 10% kali 30.000. Jadi kita nyatat consignment in pada commission income dan konsinyi juga bayar biaya pengiriman. Tapi biaya pengiriman ini terkait dengan konsinyasi sehingga akan diganti oleh konsinyor. Jadi jurnalnya consignment in pada cash sebesar 500. Jadi konsinyi ngeluarin uang 500 gitu untuk ngirim barang ke pelanggan, tapi 500 itu akan diganti oleh konsinyor. Oke, terus tanggal 31 terakhir mengirimkan laporan perhitungan penjualan, mengakui komisi dan menyerahkan kas kepada AC. AC menerima laporan dan kas pada hari yang sama. Oke, jadi kita mulai dari yang gampang dulu aja. Dari si konsinyi. Si konsinyi itu kan nyerahin kas ya, sama nyerahin laporan gitu. Maka dia cukup nyatet, ya udah kita ngasihin si konsinyi itu ngasih cash hasil penjualannya berapa, tapi dipotong sama tadi komisi terus yang diganti dan lain sebagainya gitu. Jadi cash yang konsinyi terima dari penjualan itu diserahkan setelah dipotong komisi, beban dan lain sebagainya. Kalau mau gampang sih sebenarnya tinggal kita jumlahin aja ya saldo consignment in di konsinyi. Jadi ujung-ujungnya tuh harus 0 gitu. Jadi ini minus 1.500 tambah 180.000 kurangi 18.000 kurangi 3.000 kurangi 800 tambah 30 kurangi 3.000 kurangi 500 gitu. Sehingga saldo consignment in-nya jadi habis gitu. Jadi habis. Nah, saldo consignment habis itu menunjukkan cash yang disetorkan oleh konsinyi setelah dipotong biaya-biaya. Atau perhitungannya gini sih. Berapa sih yang dikirim, yang disetor oleh si konsinyi tadi?
kan dia ngejual tuh salesnya segini ya, 210.000 dari mana? Dari consignment in 180.000 yang tadi menjual 300 unit, sama dia ngejual yang 50 unit. Jadi salesnya sekian, dia buat bayar ongkir ke pelanggan 3.000 plus 500, terus komisi 21.000, komisi 3.000 sama 18.000 penjualan pertama dan kedua, terus operating expense yang dari ini, consignment in sama operating expense, buat sewa tadi, sewa gedung, sama buat retur, buat ngeretur. Dia kan ngeluarin uang juga 800. Sehingga hasil penjualan dikurangi potongan-potongan itu sisanya 183.200. Berarti inilah yang disetorkan ke konsinyur. Atau gampangnya sih tadi langsung aja. Berapa saldo consignment in-nya, terus buang gitu. Itu aja sih gampang. Nah, dari sisi konsinyur, apa yang kita jurnal? Dari sisi konsinyur, kita ngejurnal, kita nerima cash. Kita nerima cash dari konsinyi. Sebesar berapa ya? Sebesar si konsinyi ini tadi 183.200. Nah, terus kita catat consignment out di kredit ini sebesar sales revenue. Sebesar salesnya. Berapa salesnya? Tadi 180.000 tambah 30.000. Jadi 210.000. Dan selisihnya kita akan catat ke consignment out. Consignment out 26.800 ini sebenarnya ini menunjukkan beban-beban yang dikeluarkan oleh si konsinyur. Tapi di PPT Pak Kodirin langsung digabungin aja, pokoknya selisih antara 210 dan 183.200. Nah, berikutnya si konsinyur itu akan mencatat consignment income sebesar 4.950. Jadi jurnalnya consignment out pada consignment income sebesar 4.950. Dari mana nih 4.950? Dari sini. Salesnya tadi ya 210.000. Salesnya 210.000 dari sini. Terus COGS yang terjual itu kan penjualan pertama 300 unit, penjualan kedua 50 unit, kali cost-nya $500. Berarti COGS-nya itu 175.000. Terus dia ngeluarin freight out. Nah, freight out ini freight out untuk ngirim dari konsinyur ke konsinyi. 5.000 dikurangi 800 berarti berapa? 420. 4.200. 4.200 unit. $4.200 itu ongkir yang diakui, $4.200. Tapi $4.200 itu untuk full berapa unit? 500 unit dikurangi 420 unit. 500 unit dikurangi yang retur tadi 80 unit. Jadi totalnya itu 420. Tapi yang terjual itu kan baru 350. Sehingga freight out yang diakui itu cuma 350-nya yang terjual dibagi total barang konsinyasinya 420 unit. 420 ini dari 500 unit yang dikirim di awal, 500 unit yang dikirim di awal dikurangi retur tadi. Jadi freight out yang diakui oleh si konsinyur itu cuma 3.500. Dari, ulang lagi ya, dari 5.000 kurangi 800 kalikan sama unit yang terjual 350 dibagi dengan total barang yang tersedia untuk dijual itu 420. Selesai. Terus sewa gudang. Sewa gudang kan tadi berapa tadi ya? Sewa gudang tuh ini 1.500. 1.500 ini lagi-lagi 1.500 ini tapi untuk total unit gitu. Untuk 500 unit harusnya. Tapi kan ada retur ya, jadi retur 80. Jadi untuk total 420 unit. Sementara yang terjual itu cuma 350. Jadi tinggal kita kaliin aja 350 per 420. Jadi sewa gudang oleh konsaininya 1.250. Komisi, kalau komisi langsung aja karena komisi kan variabel ya, dia tergantung berapa yang terjual. Jadi 3.000 tambah 18.000. Sama ongkir penjualan juga langsung aja. 500 ditambah 3.000, 3.500. Dan ongkir untuk retur. Ongkir untuk retur itu tadi 800.
Sehingga segini consignment income-nya, tinggal kita jumlahin aja. 4.950. Jadi kita jurnal consignment out pada consignment income sebesar 4.950. Itu aja sih, mungkin kalau konsinyasi relatif lebih mudah ya daripada si akuntansi cabang. Gitu, selesai deh. Yeay. Dan tidak cepet ya. Kang, ada yang nitip nanya nih. Apa? Temenku nanya. Kalau misal komisi itu bukannya harusnya dicatat di akhir ya, bukan kayak tiap penjualan dicatat, tiap penjualan dicatat gitu. Oh gitu. Hmm. Sebenarnya itu kan tergantung apa ya? Nggak gini loh. Kalau revenue itu kan sebenarnya kapan kita boleh nyatat pendapatan. Pendapatan dicatat itu kan saat performance obligation telah dilaksanakan ya. Kalau kita ke AKM. Ya kan ini performance obligation-nya itu kita tuh telah menjual berarti kan kalau dari sisi konsinyi. Dari sisi konsinyi berarti kita boleh mencatat pendapatan itu saat kita telah berhasil ngejualin barangnya si konsinyor. Jadi lebih baik pas dia berhasil ngejual, maka saat itu performance obligation dia sudah selesai dilakukan gitu, sehingga jadi mending langsung aja pas dia ngejual. Tapi ya sama aja juga sih, mungkinnya nggak ngaruh juga. Kalau mau di akhir juga nggak apa-apa kayaknya deh. Gitu sih. Boleh Ketika- nanggapin nggak, Dik? Iya. Kalau menurut aku benar yang kamu bilang barusan, kalau misalnya terkait pendapatan tuh lebih baik diakuin setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, buat nerima uangnya baru bisa di akhir gitu. Biasanya kayak gitu nggak sih kalau konsinyasi itu? Ya. Iya, oke, terima kasih. Jadi iya, kalau buat si konsinyi lebih baik nyatet income-nya atau nyatet revenue-nya saat dia berhasil ngejual aja ya. Tapi kalau si konsinyor, ya dia nyatet income-nya pas dapat laporan jelas ya. Kan dia nggak tahu kapan si konsinyi ngejual. Gitu sih, Den. Mungkin. Oke, Kang. Thank you. Dik, aku mau nanya, tapi di luar soal ini boleh? Enggak. Pelit ya? Gimana? Aku masih bingung yang waktu itu loh, yang terkait kebakaran itu loh. Oh, Ingat nggak? cabang ya itu. Kenapa? Iya. Itu cabang ya? Cabang. Oh iya, Ding. Oh iya, aku harusnya tanyanya tadi ke Denis. Astagfirullah. Ya, terkait kebakaran itu masih bingung. Terus habis itu kalau misalnya ada, kan tadi dijelasinnya terkait retur ya. Kalau misalnya ada allowance, perlakuannya kayak gimana? Oh ya, makasih An. Oke, makasih. Kalau allowance mungkin aneh-aneh aja sih An. Lagi-lagi di PPT nggak ada ya, terus di buku juga nggak ada, jadi sumbernya kita nggak tahu yang mana yang tepat. Tapi mungkin kan kalau biasanya selama ini return sama allowance tuh perlakuannya sama ya, cuma bedanya itu kalau return itu barangnya benar-benar dikembaliin, tapi kalau allowance barangnya bisa nggak dikembaliin, ya nggak sih? Jadi mungkin kalau allowance itu tadi yang nah ini ya. Jadi mungkin kalau misalkan allowance ada barang yang rusak tapi nggak perlu dikembaliin gitu, atau kenapa gitulah ya, maka ya mungkin si konsinyi nggak akan nyatet ongkir karena kan mungkin barangnya nggak dikembaliin. Jadi ini nggak perlu ada ongkir untuk kembaliin. Terus di sisi konsinyor dia kan nggak nerima inventory, tapi inventory-nya tadi dihapuskan aja gitu, mungkin dia dicatat sebagai loss on inventory. Pokoknya dibuang gitu inventory-nya. Kan nggak dikembaliin tapi nggak bisa dijual juga. Bisa ke loss on inventory mungkin atau langsung ke COGS atau gimana, saya kurang tahu sih. Tapi ya kurang lebih kayak gitu sih. Terus freight out sama consignment out-nya tetap di jurnal. Karena kan berarti yang ini tuh tetap nggak 500 unit tapi dikembaliin 80 unit. Di allowance-in 80 unit. Jadi ininya tetap,
terus ininya Bentar, inventory-nya kenapa breakout-nya dikembaliin. tetap di jurnal? Kenapa? Kenapa breakout-nya tetap di jurnal? Karena freight out ini Ini tetap buat dikurangin. ngurangin ini ya, buat ngurangin ini. Karena kan sebenarnya jurnal freight out ini bukan karena kita ngeluarin expense ya, tapi karena kita mengurangi saldo consignment out di awal. Kita kan nyatet consignment out di awal ini untuk 500 unit gitu. Kalau ada allowance 80 unit, meskipun barangnya nggak dikembaliin dan kita nggak bayar ongkir, tapi tetap harus dikurangi. Karena consignment out-nya harusnya buat 420 unit aja. Gitu mungkin. Nggak tahu, di buku nggak ada. Dennis jelasin yang kebakaran waktu itu. Iya, Dennis jelasin yang kebakaran. Jujur aku kebakaran udah lupa. Mungkin minggu depan ya. Itu lihat aja di WhatsApp bapaknya, An. Emang ada ya? Ya kan kita beda sih. Beda grup soal. Bingung. Ada Den di Ya udah nanti aku lihat. Aku lupa beneran. Parah banget Dennis nggak baca grup. Minggu pertama. Ketua kelas. Nanti ya. Iwanda tadi mau ngomong apa, Wan? Wanda tadi mau ngomong apa, dia Wanda? mau bilang di grup kita juga ada tahu Dadeng. Bapaknya juga udah kasih penjelasan. Lupa aku loh. Itu minggu kedua kan. Minggu pertama. Udah nguap semua. Nanti aku sekalian review lah. Nanti ya. Kemarin juga itu kan bapaknya tuh pas ngejelasin yang biaya listrik gitu ya kalau nggak salah. Katanya kan dicatat seluruhnya. Ingat nggak sih? An? Iya, ingat. Tapi itu juga ada koreksi juga ya. Jadi Oh iya, Pak. apapun beban operasionalnya tetap diproporsiin. Oh iya. Jadi kayak kemarin tuh soalnya apa ya? Yang biaya listrik gitu kalau nggak salah 3 juta ya. Itu kan kata Pak Kodirin pas di kelas tuh di fullin 3 juta ya. Ingat nggak sih? Iya, soalnya dia sifatnya fix kan. Tapi ada revisi juga di grup. Jadi tetap diproporsiin. Oh iya, aku nggak baca. Apapun beban operasionalnya. Bentar, aku nggak baca. Aku membuka WhatsApp pribadiku. Bentar, semoga nggak kebuka aneh-aneh. Sama-sama Tianis. Ibu tercinta. Jadi ini ralat pengerjaan soal 1. Terus ini yang di kebakaran. Jadi di branch itu nyatet HO pada income summary. Terus di pusat branch income pada income summary, unrealized pada branch income summary pada branch income. Nggak tahu angkanya berapa dari mana, nggak tahu. Padahal aku balas loh. Balas ya. Iya, aku cuma sekedar balas. Terima kasih, Pak. Ya udah, mungkin itu aja kali dari aku, Den. Makasih. Kalau masih ada yang mau dibahas, monggo. Kalau enggak, ya udah boleh kita akhiri aja. Gimana guys? Senin depan. Kalau nggak ada ya udah, kita masih ada minggu depan lagi. Iya, minggu depan materinya banyak buat ya, Den ya? Nggak banyak sih. Tapi ya 3. 3 ya? Sama ya berarti? Tapi kan maksudnya kayak kalau yang materi-materi setelahnya kan nggak terlalu itu nggak sih? Kayak likuidasi gitu-gitu tuh kan nggak begitu ke otak gitu. Gimana? Ya udah, berarti minggu depan kita bagi lagi aja ya, Den ya? Ya siap. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, kalau yang mau tanya ke Kang Tianis aja, lebih master. Ya udah tuh, kita akhiri aja gimana, Den? Ya udah, oke gitu. Kita akhiri semuanya. Terima kasih. Maaf ya kalau misalnya ada yang nggak jelas. Iya, Dadah. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Ini bareng. Dadah. Dadah.